Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farul dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan pra kemerdekaan. Oke, mari kita simak videonya. Nah, jadi begini, sebagaimana kita ketahui, dasar negara kita ini itu adalah Pancasila. Ada 5 sila: ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Itu bukanlah sesuatu yang ucuk-ucuk jatuh dari langit, wah jadi itu Pancasila. Tidak, tetapi ada proses di sana, ada proses panjang sehingga Pancasila itu ditetapkan, disepakati menjadi dasar negara Indonesia. Nah, untuk mengetahui proses itu, maka kita perlu memahami perjalanan bangsa ini, terlebih-lebih seketika mendekati kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, kita awali pada tanggal 8 Maret 1942. 8 Maret itu Jepang mulai menguasai Indonesia. Yang dikuasai Jepang itu tidak hanya Indonesia, tetapi banyak negara-negara Asia yang sebelumnya itu menjadi koloni dari negara-negara Barat, negara-negara Eropa, Belanda, Portugis, Inggris, dan macam-macam. Itu dikuasai oleh Jepang. Mereka diserang oleh Jepang, diusir oleh Jepang, sehingga Jepang menguasai beberapa negara-negara di Asia, termasuk di Asia Tenggara, yaitu Indonesia. Mereka masuk ke Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942. Masuk ke Indonesia, orang Belanda diserang. Kocar kacir orang Belanda. Ada yang lari kembali ke negaranya, ke Belanda sana, dan ada yang lari naik kapal, sembunyi-sembunyi itu larinya ke Australia. Ada juga bingung, tidak bisa melarikan diri, dikejar oleh Jepang, ditangkap, disiksa oleh Jepang. Singkat kata, Jepang menggantikan Belanda menjajah Indonesia. Ternyata Jepang itu memiliki semboyan. Kenapa mereka ingin menguasai Asia? Karena mereka sebagai saudara tua. Mereka merasa sebagai kakak. Mereka mempunyai semboyan, yaitu 3: Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia. Jadi ada 3 itu. Itu semboyan mereka, seolah-olah mereka yang memimpin negara-negara di Asia. Tapi ternyata setelah dikuasai oleh Jepang, keadaan bukannya lebih baik dibandingkan ketika dikuasai oleh Belanda, tetapi ternyata Jepang itu lebih kejam. Mereka melakukan kerja paksa, perbudakan, menguasai aset-aset orang Indonesia, dirampas macam-macam, dan lebih kejam. Jadi menjajah walaupun hanya sebentar, tetapi terkenal sangat kejam.
Hingga suatu saat nanti kemudian itu negara-negara sekutu Eropa dan sekitarnya itu balas dendam, ganti nyerang Jepang itu yang ada di negara-negara yang dikuasai olehnya itu, sehingga Jepang menjadi semakin menurun kekuatannya. Begitu mengetahui Jepang kekuatan menurun, para bangsa kita melihat, oh ini ada peluang nih, mari kita rebut kemerdekaan kita untuk menjadi kemerdeka. Dan lebih-lebih kan pada saat 1 Maret 1945 Jepang membentuk sebuah organisasi BPUPKI. Walaupun perang mungkin sudah merasa kalah dengan Indonesia, mereka akhirnya membentuk BPUPKI. Tanggal berapa? Tanggal 1 Maret. Tetapi BPUPKI ini baru diresmikan dan anggota-anggotanya baru dilantik pada tanggal 29 April. Betul 1 bulan lebih. 1 Maret dibentuk, 29 Aprilnya baru diresmikan. Ternyata mereka menunggu hari raja ulang tahun mereka, yaitu Kaisar Hirohito. Jadi seolah-olah Jepang ini ingin BPUPKI ini sebagai kado ulang tahun Kaisar kepada Indonesia. Itu kepinginan mereka, seolah-olah seperti itu. Dan kemudian apa sih BPUPKI itu? BPUPKI adalah kependekan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Zumbi Tosakai. Nah, BPUPKI ini dipimpin oleh orang Indonesia. Yang menjadi ketua adalah orang Indonesia. Dan ini adalah orangnya. Kita lihat, beliau adalah seorang dokter keturunan dari Ningrat yang menjadi ketua BPUPKI. Namanya adalah Rajiman Wedyo Diningrat. Anggota BPUPKI banyak sekali. Dan selain orang Indonesia asli, ada juga orang Jepang, tetapi statusnya hanya sebagai anggota peninjau saja. Mereka tidak ikut mereka hanya menonton ya. Sebagiannya juga menjadi administrasi, mengurus dokumen dan macam-macam. Itu 29 April dibentuk BPUPKI. Kemudian buat apa sih BPUPKI? Apa sih pekerjaan dari BPUPKI ini? Ternyata BPUPKI ini tugasnya adalah, yang pertama adalah melakukan sidang. Sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juli. Ya, sampai 1 Juli, sekitar 4 hari. 29 Mei sampai 1 Juli. Itu sidang mereka yang pertama. BPUPKI sidang yang pertama. Yang dibahas dalam hari-hari itu apa? Yang dibahas adalah dasar negara. Nah, yang dibahas adalah, yang pada sidang pertama yang dibahas adalah dasar negara. Karena negara butuh dasar. Selanjutnya, setelah sidang yang pertama, beberapa hari kemudian, tanggal 10 sampai 17 Juli, berarti berapa hari? 7 hari, BPUPKI melaksanakan sidang yang kedua, tanggal 10 sampai 17 Juli. Apa yang dibahas? Yang dibahas adalah rancangan undang-undang dasar. Kalau sidang yang pertama yang dibahas adalah dasar negara,
Dan sidang yang kedua adalah yang dibahas adalah rancangan undang-undang dasar. Kemudian tanggal di tengah-tengah dari sidang itu kan dari tanggal 10 sampai tanggal 17, itu di tengah-tengah sidang di tanggal 14 Juli tahun 1945 mereka menyepakati naskah Mukadimah, naskah pembukaan Undang-Undang Dasar, bahwa kemerdekaan itu ialah sebagai bangsa dan seterusnya. Dan itu adalah naskah Mukadimah. Disepakati tanggal berapa? Tanggal 14 Juli. Naskah Mukadimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar ini nanti kemudian terkenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Jadi kalau kalian mendengar Piagam Jakarta, berarti yang dimaksud adalah naskah Mukadimah Undang-Undang Dasar. Kenapa kok disebut Piagam Jakarta? Apakah karena dibentuknya atau sidangnya dilakukan di Jakarta? Tidak. Naskah Mukadimah tersebut disebut karena disepakati tanggal 14 Juli, yang dimana 14 Juli itu bertepatan dengan hari jadi kota Jakarta. Nah, di dalam naskah Mukadimah ini itu kan ada 4 alinea. Di alinea yang keempat terdapat rumusan dasar negara. Dimasukkan di situ dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang seterusnya. Itu dimasukkan di alinea keempat di Mukadimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Sidang yang kedua itu untuk sidang kedua. Dan kemudian karena BPUPKI sudah melaksanakan atau sidang-sidang 2 kali, sudah menyelesaikan tugasnya, maka tanggal 7 Agustus BPUPKI dibubarkan, diganti dengan organisasi baru, lembaga-lembaga baru yang bernama PPKI. Kalau di BPUPKI di dalamnya masih ada orang Jepang, di organisasi PPKI ini itu nihil itu 100%, gimana ya, 100% intinya orang Indonesia semua. Apa itu PPKI? PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi sudah benar-benar secara teknis sudah mempersiapkan kemerdekaan. Siapa yang ditunjuk menjadi ketua PPKI ini? Kalau BPUPKI ketuanya adalah Dr. Rajiman Wodiodiningrat. Kalau PPKI ini ketuanya adalah diganti PPKI ini. Ketuanya adalah, oh ya maaf, untuk sebelumnya PPKI kalau di istilah Jepang disebut Dokuritsu Zumbi Inkai. Kemudian siapa yang menjadi ketua? Yang ketua adalah ini. Yap, kita familiar dengan beliau. Beliau adalah Insinyur Soekarno. Ini yang menjadi ketua BPUPKI. Kemudian Jepang semakin melemah. Tanggal 14 Agustus 2 kota besar mereka, Nagasaki dan Hiroshima, dijatuhkan bom atom. Itu bom atom sekali ngebom, dar, 1 kota hancur lebur. Wah, akhirnya Jepang sangat melemah, lemah sekali mereka. Setelah melihat hal itu, para pemuda sudah tidak sabar. Ini mumpung orang Jepang kekuatannya melemah, ayo kita merdeka, cepetan merdeka. Maka tanggal 16 Agustus 1945 terjadilah sebuah peristiwa penculikan. Bung Karno sebagai ketua PPKI diculik, tapi
bukan untuk disakiti diculiknya, diculik untuk diamankan, diselamatkan agar tidak, yang pertama, agar tidak dipengaruhi oleh orang asing, yang kedua adalah agar tidak diganggu oleh negara asing yang tidak ingin Indonesia merdeka. Jadi diculik, dibawa ke sebuah tempat, sebuah kampung, yang kampung itu bernama Rengas Dengklok. Maka peristiwa ini kenapa dinamakan Rengas Dengklok. Diculik di situ, mereka diskusi sangat panjang sekali. Walau anak-anak ingin sudah tidak sabar untuk merdeka. Dan Bung Karno bilang kita harus matang dulu. Dan akhirnya mereka sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia keesokan harinya. Berarti tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus 1945, bertepatan pada hari Jumat. Dibacakanlah naskah proklamasi kemerdekaan itu di depan rumahnya Bung Karno. Seadanya saja sudah, itu jadi benderanya saja jahit sendiri dan macam-macam. 17 Agustus Indonesia resmi menjadi sebuah negara. Secara de facto tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia resmi menjadi sebuah negara yang sudah merdeka. Karena sudah menjadi sebuah negara, dibutuhkanlah banyak hal. Dibutuhkan konstitusi, dibutuhkan lembaga-lembaga. Terus oleh karena itu keesokan harinya, hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945 diadakanlah sidang PPKI. Pada anggota itu semuanya tuh berkumpul untuk melakukan sidang. Kemudian mereka menetapkan tiga hal yang penting. Ini adalah, yang pertama adalah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Itu diambil dari hasil rancangan BPUPKI. Jadi BPUPKI ini membuat rancangan Undang-Undang Dasar itu, lalu disahkan, ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Nah, yang kedua yang dihasilkan rancangan ini adalah, yang kedua adalah memilih presiden dan wakil presiden. Undang-undang dasar sudah ada. Loh, ini butuh pemimpin. Ibarat naik mobil butuh supir. Nggak mungkin semuanya naik mobil tapi nggak ada yang nyupir. Jadi butuh supir. Maka dipilihlah presiden dan wakil presiden. Mereka memilih Bung Karno atau Insinyur Soekarno sebagai presiden dan dibantu oleh wakil presiden yaitu Muhammad Hatta. Kemudian yang ketiga disepakati adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Karena tidak mungkin presiden dan wakil presiden bekerja sendiri, mereka membutuhkan banyak bantuan seperti menteri belum ada, lembaga-lembaga belum ada. Dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat. Oke. Dari ketiga ini kita tidak menemukan yang namanya dasar negara. Katanya proses penetapan dasar negara, kok tidak ada yang namanya dasar negara dari salah satu poin ini? Ternyata ada, sudah masuk secara implisit, itu masuk ke dalam poin yang pertama. Ketika undang-undang dasar ditetapkan, di dalam undang-undang dasar itu terdapat mukadimah atau pembukaan. Jadi dari rancangan BPUPKI ada beberapa yang diubah, yang awalnya istilah mukadimah menjadi pembukaan, dan seterusnya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu, pada alinea keempat terdapat
5 sila. Nah, disitulah berarti ketika Undang-Undang Dasar ditetapkan, secara otomatis dasar negara itu sudah tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Ini juga ikut ditetapkan. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.